Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa sebagai orang Kristen kita perlu punya kehidupan yang senantiasa bersyukur atas rahmat Tuhan? Nah, karena itu sabda Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini di dalam kitab Keluaran 16 ayat 16 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat Yesus tentu tahu kisah tentang mana. Ya, roti mana yang diberikan oleh Tuhan Allah ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanannya. Mereka sedang berada di padang gurun dan mereka bersungut-sungut. Mereka kelaparan. Lalu apa yang terjadi? Maka Tuhan Allah memberikan roti mana ini kepada mereka. Tetapi juga daging pada waktu petang. Nah, saudara-saudara, demikian Tuhan Allah mengasihi bangsa pilihannya, tetapi kenapa mereka bersungut-sungut? Nah, karena itu kita sebenarnya perlu belajar bahwa bersyukur itu penting. Sebab bagi beberapa orang, ada orang yang mengatakan, saya akan bersyukur jika ada alasannya. Ya, bagi orang yang mencari-cari alasan, ya saya bisa bersyukur kalau ada alasannya. Kalau alasannya karena saya dapat berkat, kalau alasannya saya habis gajian, kalau alasannya saya sukses, kalau alasannya saya berhasil, kalau alasannya ini, itu, dan sebagainya. Bagaimana jika tidak terjadi seperti itu? Apakah kemudian kita akan berhenti bersyukur? Tentu tidak, kan? Lalu juga ada orang yang mengatakan bahwa, saya akan bersyukur kalau sebab akibat. Jadi saya bersyukur karena sesuatu. Jadi sebab ini maka berakibat saya akan bersyukur. Kalau terjadi ini maka saya akan bersyukur. Sehingga orang mengatakan, saya akan bersyukur karena sebab akibat. Bagaimana jika yang terjadi juga berbeda? Tidak ada sebab apapun, apakah kita juga mampu tetap bersyukur? Nah, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini jelas sekali berbicara indah buat saudara dan saya. Bahwa ketika mereka bersungut-sungut, kita lihat, Tuhan itu baik. Tuhan memberikan mana pada waktu pagi dan juga daging pada waktu petang. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Firman Tuhan pada saat ini menyapa kita di ayat yang 18, bahwa kita perlu bersyukur tanpa alasan apapun. Kita perlu bersyukur tanpa harus ada sebab akibatnya. Dan itu dengan jelas Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan dikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kita bersyukur bukan karena banyak dan sedikit yang kita punya. Kita bersyukur bukan karena kita kaya atau kita miskin. Kita bersyukur bukan karena saya ada ini dan ada itu. Firman Tuhan dengan jelas di ayat 18 mengatakan, yang banyak tidak kelebihan, yang sedikit tidak kekurangan. Itu artinya berkat Tuhan bukan berdasarkan nilai yang kita tetapkan. Banyak sedikitnya, besar kecilnya, nominalnya, bukan itu. Karena itu
Kita perlu bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang menjadi panggilan dan menjadi kehidupan kita sebagai sahabat-sahabat Yesus. Karena itu, pagi ini, apakah saudara sudah bersyukur tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tentang apapun yang saudara miliki? Karena itu, mari kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami tidak hanya hari ini, esok, lusa, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur jika Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami bersyukur. Ada dan tidak ada, banyak dan sedikit, besar maupun kecil. Ajarkan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, tanpa harus mencari-cari alasan, tanpa harus karena sebab akibat yang ada. Tetapi mampukan setiap kami membuka mata kami. Setiap kami menghirup dan menghembuskan nafas kami. Kami mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan. Kami mensyukuri kehidupan pemberian-Mu. Kami mensyukuri nafas pemberian Tuhan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, mari. Bersyukur itu pilihan. Karena itu pilihlah untuk bersyukur, sebab saudara dan saya tahu pasti. Saudara dan saya tahu jelas bahwa kehidupan kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu bersyukurlah. Sebab kita punya Allah yang tahu akan seluruh kehidupan kita. Dan bersyukurlah tanpa alasan apapun. Dan syukurilah apapun yang ada dan yang saudara alami. Karena itu tetap bersyukur, tetap hidup dalam sukacita dan kasih, tetap berbagi juga kepada yang lain, dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.